Oke, kali ini kita akan mengulas mengenai ekonomi makro. Ya. Apa itu ekonomi makro? Apa kaitannya dengan bahasan ekonomi secara keseluruhan? Nah, mari kita lihat. Sebelum mengulas makro, kita akan bicara tentang mikro. Secara garis besar atau gambaran umum, ekonomi dibagi menjadi dua sisi. Satu sisi mikroekonomik, yang kedua adalah makroekonomik. Mikro, kita bicara soal bagaimana individu mengoptimalisasikan dirinya. Maka beberapa materi yang dipelajari di mikro diantaranya adalah perilaku konsumen, permintaan penawaran, ya, keseimbangan harga, yang kesemuanya merupakan adalah aktivitas yang bagaimana seorang individu berinteraksi, apakah terhadap individu yang lain, ataukah ketika dia bertemu dengan satu kelompok, atau kemudian bergabung dalam satu kelompok. Ya. Maka setiap individu itu pasti berusaha mengoptimalisasikan dirinya. Apapun peran yang dimiliki, apakah dia berperan sebagai seorang konsumen ataukah dia berperan sebagai seorang produsen. Makroekonomi itu melihat secara keseluruhan apa yang terjadi atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dalam skala-skala kecil atau individu. Macroeconomic looks at issues that affect the economy on entire country. Ketika individu berperilaku, ya, jangan dipikirkan dia tidak memiliki dampak terhadap kegiatan yang terjadi dalam suatu negara. Sebagai contoh, ketika seorang mengkonsumsi beras misalkan, ya, dia konsumsi beras, jangan berpikir bahwa hanya satu orang saja yang konsumsi. Makro, kita akan melihat efek dari apabila satu individu mengkonsumsi beras, berapa banyak individu yang mengkonsumsi beras. Sehingga secara keseluruhan, berapa jumlah beras yang dibutuhkan. Nah, jika kita berbicara soal agregat, maka kita juga sudah bicara soal makro. Dari akumulasi kegiatan individu, maka dia akan memunculkan suatu efek. Efek ini kemudian diolah, dianalisis, ya, masuk dalam kajiannya ekonomi makro. Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam satu negara atau bahkan bisa jadi mempengaruhi satu dunia, ya, or even the entire planet. Ya. Bisa jadi memunculkan satu kejadian yang bisa jadi cukup besar di dunia. Ya, contoh, krisis ekonomi itu sifatnya global. Dari mana mulanya? Nah, ya, bukan karena negaranya, bukan. Ya. Tapi dari bagaimana individu-individu ini berperilaku. Kemudian dia mengakumulasikan sesuatu. Ya. The macroeconomy of a country includes all the different individual market we studied in microeconomic. Ya. Jadi apa yang terjadi di makroekonomi, ya, itu termasuk di dalamnya semua kegiatan-kegiatan yang terjadi di mikro. Ya. Jadi apa yang sudah dipelajari di mikro, nah, dalam skala besar dia akan menjadi satu kesatuan dalam makro. Ya. Contoh, kalau permintaan secara individu kita bicara di mikro, tapi secara agregat kita bicara di makro gitu ya.
Contoh tadi permintaan beras. Berapa permintaan daging di Pulau Jawa atau di Indonesia? Itu kita bicara soal makro, permintaan total. Sehingga kebijakan apa yang harus dibutuhkan? Lebih banyak makro dikaji untuk memunculkan atau dia memiliki tujuan gitu ya, atau ada goals yang akan dicapai ketika makro ini dikaji. Yang tujuan-tujuan ini berkaitan dengan kehidupan satu negara. Ya. Karena nanti akan dikaitkan dengan bagaimana dia bertahan dalam kancah perekonomian dunia. Macroeconomics has two big goals. Ya. Ada dua tujuan. Ya. Kajian-kajian di makro itu dibuat itu demi dua tujuan ini. Yang pertama, to increase living standards in the long run. Ya. Meningkatkan standar hidup di jangka panjangnya. Ya. Kalau di mikro kita bicara short run, jangka pendek gitu. Karena hanya membicarakan bagaimana individu memenuhi kebutuhan pada hari ini gitu ya. Masa depannya gimana? Namanya individu ya, dia ada yang berpikir tentang masa depan, ada yang enggak. Yang penting hari ini saya bisa makan. Ya. Itu individu. Tapi kajian di makro, bagaimana kebutuhan ini bisa dipenuhi sampai dengan tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Bagaimana daya beli masyarakat bisa terjaga. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun berikutnya, tahun berikutnya. Ya. Maka di antara beberapa kajian makro, kita bicara soal salah satunya inflasi, ya. Kemudian tenaga kerja. Ya. Kita bicara soal itu. Bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Bagaimana agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Ya. Lewat apa? Ya. Kajian-kajian ini dibukukan. Ya. Lewat kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh otoritas. Gitu ya. Dalam hal ini pemerintah. Ya. To increase living standards in the long run, so that today's kids will be better off than their grandparents. Ya. Jadi harapannya atau tujuannya, ketika standar hidup itu meningkat, maka di setiap generasinya akan muncul perbaikan. Ya. Seorang anak itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kakeknya. Ya. Kalau misal kehidupan anaknya nggak lebih baik daripada kakeknya, nah berarti ada yang miss terhadap pengelolaan kebijakan-kebijakan yang muncul ya, setelah telaah dalam sisi makroekonomik. Misal, ini dicontohkan. Ya. Zaman dulu, handphone nggak ada, gitu ya. Atau mungkin ada tapi nggak banyak yang punya, gitu ya. Atau internet masih mahal, gitu, masih susah. Gitu ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Gitu. Kalau kondisi sekarang, hal-hal tersebut masih disebut susah, gitu ya. Nah, berarti standar hidupnya itu tidak meningkat. Gitu ya. Bisa jadi ada yang salah dalam hal mengoptimalisasikan individualnya atau penerapan kebijakan yang turun dari sisi makronya, nah, itu ada miss. Ya. As those grandparents were probably better off than their grandparents. Ya. Nah, bahkan lebih jauhnya lagi, ya, orang-orang tuanya gitu, itu harusnya lebih baik daripada orang tua yang sebelumnya, gitu ya. Dalam kurun-kurun waktu, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat proses perkembangan sejarah, ya kita akan kembali lagi ke proses
perkembangan sejarah dari manusia zaman batu gitu ya, yang Anda pelajari, kemudian masuk ke zaman sejarah ya, sampai dengan sekarang ada step-step perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jangankan internet gitu ya. Dulu orang mungkin nggak tahu apa itu mobil gitu ya. Apa itu bahkan gerobak saja gitu. Orang nggak tahu gitu ya. Nah, setiap fase kehidupan maka dia harus memungkinkan perkembangan. Ya. Maka menjadi satu kewajiban negara untuk mengelola bagaimana ekonomi makro ini digerakkan gitu ya. Mengatur gitu ya. Seperti halnya kemarin kalau kita bicara soal permintaan penawaran, ketika dia dilepas ke pasar, maka ada potensi tidak terkontrolnya harga, ada potensi itu. Dalam siklus perekonomian, maka peran pemerintah itu masuk gitu ya, untuk menjaga agar konsumen dan produsen berinteraksi dengan baik. Ya. Tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dan coba membangun bagaimana kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Ya. Yang kedua, understanding booms and busts, like a Great Depression that start in 1929, in the second big goal of macroeconomics. Jadi tujuan dari makroeconomic atau goalnya yang kedua adalah coba memahami kondisi ini disebut booms and busts. Ya. Jadi kondisi yang mungkin bisa disebut sebagai surprise gitu ya. Seperti halnya yang dicontohkan adalah depresi besar, ya, depresiasi yang besar terjadi di tahun 1930-an, ya, itu di Eropa Amerika, di mana ekonomi dunia pada saat itu kolaps, ya. Indonesia belum ada ya, belum terekod gitu ya, belum ada. Karena Indonesia sebagai negara baru ada di 1945 gitu ya. Atau seperti halnya yang terjadi di 2013 ya. Pecahnya perang di Timur Tengah ya. Ini juga terjadi ya. Depresi besar ya, secara ekonomi. Dimana pada saat itu ya, ini yang bicara soal di 1930 ya, pengangguran itu naik tingkatnya gitu ya, lebih dari 20%. Bahkan beberapa media pada saat itu merekod sampai dengan 40% orang tidak memiliki pekerjaan ya. Nah, ini event di 1930 ini berbarengan dengan posisi pecahnya perang gitu ya. Nah, jadi secara resource-nya tidak bisa diberdayakan gitu ya, karena kondisi perpolitikan dan militer antar negara, gitu ya. Jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, gitu ya. Sehingga secara umum masyarakat itu menjadi susah, gitu ya. Pekerjaan tidak ada, alat tukarnya nggak punya, gitu ya. Akhirnya juga masuk banyak wabah gitu ya. Nah, karena kesehatan juga tidak terjamin gitu ya pada saat itu.
Bagaimana memahami itu gitu ya. Dan bagaimana mengupayakan kejadian-kejadian yang sejenis itu nggak terjadi. Kalau di Indonesia terjadi di 95 sampai 97 gitu ya. Krisis ekonomi yang cerita-cerita yang pernah Anda dengar mungkin ya. Krisis ekonomi di Indonesia 95 sampai 97. Bukan 98 ya. 98 itu adalah kerusuhannya gitu ya. Tapi proses eh, krisisnya itu mulai dari tahun 95 sampai dengan 97. Pada posisi yang sama, nah itu pengangguran lagi tinggi-tingginya gitu, pada masa itu. Masuk dalam apa fase yang mengkhawatirkan. Kemudian posisinya terhadap nilai tukar asing itu semakin merosot. Ya. Dari nilai dolar yang hanya 2000 sekian, ya, kemudian langsung naik ke 8.000 bahkan 10.000 ya waktu itu. Berangsur-angsur sampai sekarang. Nah, mungkin kemarin juga sempat terjadi ya di 2018 ya, 2018 gitu ya. Atau di 2023 gitu ya. Ketika secara umum komoditi di Indonesia itu harganya naik gitu ya, secara umum. Ketika kondisi-kondisi seperti itu bisa dipahami, ya, sudut atau akar permasalahannya bisa dipahami, kemudian bisa dianalisis dan diambil kebijakan yang baik, ya, maka minimal ya bisa meminimalisir efeknya. Ya, mungkin kalau kalau dalam hal skala dunia akan sulit untuk menghindar, itu sulit gitu ya. Tapi bertahan itu bisa. Apalagi posisi Indonesia melakukan perdagangan dengan uh, perdagangan internasional ya, dengan konversi mata uang asing. Gitu. Pasti terkena efeknya. Apa yang terjadi? Kayak kemarin uh, 2018 ya, yang terjadi kerusuhan di Amerika, yang kemudian mengakibatkan nilai rupiah kita anjlok. Ya. Mungkin kalau kalau di apa awamnya gitu ya, orang bertanya-tanya gitu, kerusuhannya di Amerika kok kita yang kena dampaknya gitu ya. Nilai dolarnya uh, turun gitu ya, jadi chaos ya, lumayan lumayan ramai beritanya ya. Daya beli masyarakat di sana juga turun gitu ya. Kalau daya beli masyarakat turun artinya mata uangnya itu sangat berharga ya. Jadinya uh, kebutuhan terhadap uang itu semakin besar ya. Nilainya jadi terlalu berharga, sehingga akan berefek terhadap negara-negara yang punya konversi eh, cukup dominan gitu ya. Salah satu Indonesia gitu ya. Kemarin naik sampai dengan 16 atau 18.000 ya, $1 ya. Kemudian berangsur-angsur bisa diturunkan sekarang sampai 14.000 sekian ya. Itu juga menjadi salah satu contoh. Gitu ya. Ketika kita bisa memahami itu, bagaimana caranya, bukan mencegah ya, agak sulit mencegah gitu ya. Apalagi bagi negara yang punya interaksi yang cukup luas terhadap negara lain ya, dalam posisi yang belum tentu dominan kan gitu ya. Nah,
coba diminimalisir. Yang mungkin dilakukan adalah meminimalisir efeknya. Kebijakan apa yang harus dibuat untuk meminimalisir efeknya. Sehingga kejadian-kejadian sejenis ya yang memiliki efek yang besar ya, makanya istilahnya booms and bust ya. Boom itu jadi yang apa namanya punya dampak yang sangat besar, istilahnya meledak dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi mengagetkan gitu ya. Jadi karena pada prosesnya ini kan satu istilah ya, boom and bust ini satu istilah di mana kondisi di mana ketika ekonomi itu lagi meningkat gitu, sedang baik-baiknya, nah kemudian diikuti oleh satu kondisi terjadi penurunan yang begitu drastis ya di sisi ekonomi lainnya gitu ya. Sudah lumrahnya dalam siklus ekonomi itu kan naik turun gitu ya. Nah, tapi bagaimana ketika dia turun itu tidak terlalu dalam turunnya. Ya. Dalam posisinya ya ketika grafik perekonomian naik sekalipun itu pasti ada turunnya. Nah, ketika turunnya sedikit itu jangan terlalu banyak gitu, dikit aja. Ya. Pada masa itu ya di Eropa Amerika tuh lagi naik ininya apa tren perekonomian tuh lagi naik gitu ya. Ya, di masa-masa itu ya pada masa-masa di mana uh, negara-negara Eropa itu melakukan invasi gitu ya ke negara-negara lain. Gitu ya. Yang ternyata uh, secara wilayah kekuasaan itu meningkat trennya, gitu ya. Artinya ada resource yang bisa diambil. Ya. Tapi di sisi lain, gitu ya, negara yang ditinggalkan itu ya, bisa tiba-tiba anjlok. Gitu ya. Sama halnya yang terjadi di kemarin di Amerika ya. Itu isu yang muncul itu ya karena pembiayaan untuk perang itu besar sekali kan gitu ya. Itu seperti itu. Nah, beberapa uh, kemudian disebut mazhab ya, ini tokoh-tokoh ekonomi di dunia pada masa itu bicara soal kaitannya kepada kejadian-kejadian yang luar biasa ya, kategorinya luar biasa. Yang sering diperbandingkan adalah mazhab klasik dan yang berikutnya. Ya. Nah, ketika kita bicara soal teori-teori klasik, dia bicara soal short run, gitu ya. Ya. Dalam jangka pendek saja. Jadi yang diatasi di jangka pendeknya saja. Karena ketika dia terjadi dengan bagus, ya, maka berikut-berikutnya pasti bagus. Nah, kayak gitu. Klasik berpendapat bahwa nah, ketika dalam perekonomian jangka pendek ya, itu bagus, maka jangka panjangnya akan mengikuti. Ya. Di sini dia ilustrasikan gitu ya. Nah, orang-orang komplain gitu, we lost our jobs. Ya. Don't worry, the economy will improve in the long run. Ya. Tapi improve-nya bagaimana kita nggak tahu. Karena eh, teori-teori klasik menyerahkan semuanya kepada pasar. Bagaimana pasar bekerja, maka ekonomi akan bekerja. Kemudian di fase yang uh, berikutnya, gitu ya, salah satu tokoh ekonomi ya, pada masa itu
John Maynard Keynes, ya, itu menyebutkan, ya, dia bilang in the long run we are all dead, ya. Jadi di jangka panjang itu kita semua mati gitu. Kenapa? Pemerintah itu harus campur tangan gitu. Nggak mungkin semua itu dilepas ke pasar. Ya. Banyak hal yang harus diatur juga sama pemerintah. Ya. Apa daya beli masyarakat turun? Itu karena harga itu tidak dibentuk untuk menyesuaikan siapa dengan kebutuhan apa. Ya. Sementara secara umum, tanpa ada siapapun yang mengatur gitu ya, terbentuk kasta-kasta ekonomi itu. Ekonomi bawah, menengah ke bawah, menengah menengah ke atas, dan ekonomi kelas atas. Itu secara alami. Nggak ada yang bikin klaster itu nggak ada gitu ya. Secara alami klaster itu terbentuk. Dari mana? Dari sebaran-sebaran kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Maka ketika individu dalam mengoptimalisasikan dirinya itu tidak selalu sama. Ya. Orang yang sekolah saja, misalkan ya, contohnya, sekolah dia lulus sarjana misalnya, S1, itu rentang pekerjaannya itu bisa berbeda-beda. Penghasilan yang didapatkan itu berbeda-beda. Sama-sama S1, yang satu PNS, yang satu kerja di bank gitu ya, itu pendapatannya bisa beda gitu ya. Kalau Anda kerja di bank dapat bonus tahunan ya, di PNS nggak ada gitu ya. Itu salah satu contoh. Ya. Karena individu berbeda-beda dalam mengoptimalisasikan dirinya, sehingga resource yang diperoleh itu juga berbeda. Kalau semuanya diserahkan ke dalam mekanisme pasar, biarlah produsen dan konsumen yang interaksi aja gitu. Mengenai harga ya pasar yang menentukan dari interaksi mereka gitu. Itu kan muncul siapa yang paling kuat, nah dia akan berkuasa. Kalau kata Keynes, jangka panjangnya mati semua. Gitu ya. Kalau daya beli masyarakatnya turun, produsen hasil produksinya itu nggak ada yang sanggup beli. Karena konsumennya itu daya belinya turun. The idea that government action can promote short-run stability is called Keynesian view. Ya. Nah, karena berjalannya ekonomi itu seperti bukit dan lembah, atau ketika kita berada di laut, ya, digambarkannya di laut. Ya. To avoid boom and bust, we have to do something. We can just leave it up to the free market. Ya. Jadi jangan semuanya ditinggalkan atau diberikan kepada pasar bebas. Gitu ya. Pasar itu juga harus dikontrol. Ya, di dalam jangka pendeknya pasar itu juga dikontrol. Maka beberapa kebijakan ya, yang di mikro ada kontrol harga. Gitu ya. Kalau di Indonesia ada istilahnya harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah. Itu untuk apa? Untuk menjaga daya beli masyarakat. Ada orang yang sanggup beli sesuatu dengan harga yang disebut fantastis gitu ya. Ada yang tidak. Paling mudah itu kalau kita melihat harga beras gitu ya. Kenapa harga beras itu beragam gitu ya. Di luar perkara jenisnya ya, di luar perkara jenisnya atau bahkan kenapa ada jenis-jenis yang berbeda gitu ya. Dan harganya beragam gitu.
mulai dari 7.000 sampai dengan 15.000. Secara jenis berbeda gitu. Kenapa nggak produksi jenis yang sama aja gitu? Ini agar masyarakat tuh punya pilihan. Bahkan untuk jenis yang sama, itu bisa jadi punya harga yang berbeda. Dalam komoditi-komoditi yang sifatnya pokok ya dan global, ya, harga itu dipantau. Jangan sampai dia menyusahkan masyarakat untuk konsumsi. Ya. Maka fluktuasi harga bahan pokok itu rentangnya tidak terlalu jauh fluktuasinya. Nah, di sini perannya pemerintah ya, untuk masuk dalam kontrol di perekonomiannya melalui kebijakan-kebijakan apapun yang dilakukan. Ya. Sehingga dalam hal ini Keynes menuliskan bahwa para ekonom pemerintah atau pengampu kebijakan ya ekonomi di pemerintahan itu bisa dapat dengan mudah gitu ya mengatur ya atau menyempurnakan kondisi ekonomi gitu, dengan mudah. Kalau misalkan kondisinya lagi turun, nah kebijakan apa nih gitu ya. Harga barang lokal anjlok, oke, kita persempit keran impornya gitu agar barang-barang lokal itu bisa bersaing misalkan gitu ya. Hasil tani kita bagus tahun ini, oke, keran impornya dipersempit misalkan gitu. Produksi karet bagus misalkan gitu ya. Oke, keran ekspornya dibuka gitu ya. Biar kita bisa ekspor lebih besar. Ya, contohnya seperti itu. Jadi pemerintah punya peran yang cukup vital ya dalam mengelola ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Jadi tidak tidak dengan serta merta menyerahkan semuanya ke masyarakat gitu. Adalah masyarakat yang menentukan gitu ya. Enggak begitu gitu ya. Sehingga bisa diibaratkan ya karena ekonomi itu fluktuatif gitu ya. Diibaratkan para ekonom gitu ya atau makroekonomis itu bisa seperti dokter gigi gitu ya. Should be like dentist ya. Humble and competent. Ya. Dia bisa menganalisis sesuatu dengan jelas gitu ya. Dan bisa mengabarkan dengan jelas gitu ya. Ini harapannya begitu gitu ya. Dia mampu menjelaskan gitu ya. Dari mulai uh, yang disebutkan explain the ups and down ya, the business cycle gitu ya. Dia bisa menjelaskan dari atas sampai bawah gitu ya, sampai dari yang umum sampai ke bagian yang terkecil gitu ya. Mengenai apa yang terjadi. Ya, seperti halnya dokter gigi kan ketika Anda datang ke dokter gigi itu kan belum tentu pada hari itu langsung diberikan tindakan, belum tentu. Ya. Dia akan coba menjelaskan dulu bagaimana kondisi gigi Anda. Apakah langsung bisa dikerjakan sekarang atau tidak? Ya. Ada rencana-rencana yang secara prosedur ya, kalau dokter kan ada prosedurnya. Ya. Secara prosedur sudah disusun, ya. Sehingga dalam
kelakuan atau cara kerjanya gitu ya, itu sudah bisa diukur. Misal Anda mau cabut gigi gitu ya, belum tentu hari itu langsung dicabut giginya. Ada observasi dulu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah pasiennya harus diobati dulu gitu. Ya, suruh minum obat dulu berapa hari, nah kemudian setelah obatnya habis baru ke sini gitu, entar diperiksa lagi perkembangannya gitu ya. Dan tidak serta-merta membuat suatu tindakan yang bisa jadi mencelakakan gitu ya. Dan umumnya dokter gigi itu menenangkan gitu ya. Nah, ini makroekonomis itu harus seperti itu gitu ya. Para ekonom itu dia menenangkan, menggambarkan satu kondisi kemudian menenangkan, memberikan solusi harus bagaimana bagaimana. Bukan sekedar memberikan peringatan gitu ya. Dan seolah-olah seperti menakut-nakuti gitu ya. Mampu menjelaskan dengan pasti tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan suatu negara gitu ya. Ketika kemungkinan-kemungkinan kejadian-kejadian dalam hal ekonomi itu terjadi. Ya layaknya dokter gigi gitu ya. Nah, dia tahu alat apa yang harus disiapkan dahulu gitu. Ada pasien ini datang, oh ini mau mau ini gitu ya. Alatnya disiapin dulu ini gitu ya. Yang kerjanya ada urutannya gitu ya. Ini harapannya seperti itu. Jadi masyarakat tidak dibuat panik gitu ya. Apabila terjadi suatu kondisi yang cukup menggemparkan. Jadi ada pola ya, ada pola dan proses yang cukup jelas ya untuk bisa diterangkan kepada masyarakat. Pada akhirnya kita sampai kepada penjelasan bagaimana ekonomi itu tumbuh. Dari dua tujuan atau goals-nya makroekonomik ya, ketika dia dianalisis dan kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar ya dalam konteks negara, maka akhirnya bisa dijelaskan ya. Ketika standar hidup meningkat, maka bisa digambarkan bahwa secara ekonomi, baik individu maupun kelompok, itu ada perbaikan. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, bahwa generasi yang sekarang atau anak-anak yang sekarang itu sebisa mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Ya. Ada peningkatan-peningkatan, ya, khususnya dalam hal ekonomi. Gitu ya. Ya meskipun masih pada strata yang sama gitu ya, tapi ada kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Ya. Yang kemudian bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian yang luar biasa yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Penanggulangan dalam hal krisis, gejolak, ya, kelangkaan sumber daya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ekonomi itu tumbuh tergantung apakah kedua tujuan tadi bisa dikondisikan dengan baik atau bisa direncanakan dengan baik, dijalankan dengan baik.
Sebagai gambaran, kita akan melihat beberapa model ya, bagaimana ekonomi itu bertumbuh. Ya. Yang pertama, setelah jangka yang cukup panjang, over the long term, ya, ekonomi itu bisa berjalan selayaknya kerjanya jam dinding. Ya. Perlahan tapi pasti. Ya. Ada pertambahan. Ya. Kalau jam itu kan dari detik ketemu detik menjadi menit, menit ketemu menit menjadi jam gitu ya. Dan terus berangsur-angsur secara simultan. Ya. Sehingga proses bertumbuhnya itu terlihat gitu ya. Ada perubahan yang cukup signifikan. Seperti halnya di Indonesia gitu ya. Perubahan terjadi dalam jangka yang cukup panjang. Ya. Yang mungkin umum ya, umumnya negara itu seperti itu gitu ya. Ada prosesnya. Atau bisa jadi seperti kuda pacu gitu ya. Proses pertumbuhan itu cepat sekali. Ya. Ini akan tergantung pada bagaimana pengelolaan resource-nya. Pengelolaan resource-nya, kemampuannya. Pertama mungkin kemampuan dulu. Ya. Kemampuan resource-nya. Ya. Ada atau enggak resource-nya gitu ya. Kemudian kemampuan pengelolaannya. Gitu ya. Apakah bisa berdiri di atas kaki sendiri atau belum bisa, harus ditopang dulu gitu ya. Nah, contohnya seperti Uni Emirat Arab ya, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, itu terjadi perkembangan yang cukup pesat dan signifikan ya. Sehingga kita bisa melihat dengan begitu megahnya gitu ya bangunan-bangunan di yang menjadi kota ikonnya di Uni Emirat Arab ya. Atau bisa juga diibaratkan sebagai a well organized family ya. Sebagai keluarga yang terorganisir dengan baik. Ya. Di setiap keluarga, anggota keluarganya itu punya peran masing-masing. Ya. Kewajibannya punya masing-masing. Haknya punya masing-masing. Tapi tidak bisa mengedepankan egonya. Karena harus dibangun komunikasi yang baik. Agar interaksi yang terjadi antara anggota keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya dalam satu pemerintahan atau satu negara, di mana banyak pemegang otoritas ya untuk bidang-bidang yang berbagai macam. Nah, makanya interaksi dan komunikasi itu harus dilaksanakan dengan baik ya. Karena satu kebijakan yang diambil itu pasti akan mempengaruhi otoriti yang lain. Contoh, misalkan kebijakan di perhubungan itu bisa jadi akan berdampak pada sektor otoritas yang lain. Apakah berkaitan dengan perindustriannya, apakah berkaitan dengan ekonominya. Ini jika tidak dikomunikasikan dengan baik ya yang terjadi bisa saja gitu ya, saling menyalahkan jika terjadi sesuatu gitu ya. Limpahan tanggung jawab gitu ya. Karena kurangnya interaksi dan komunikasi yang baik. Kemudian bagaimana jika ekonominya itu kolaps ya? Nah, ini kebalikannya atas kondisi-kondisi yang tadi disebutkan ya. Satu negara ekonominya tuh bisa runtuh gitu, bisa kolaps gitu ya. Apakah dia perlahan seperti halnya jam rusak gitu ya? Jam itu ketika rusak itu kan prosesnya kan cukup panjang gitu ya. Tapi tiba-tiba rusak gitu ya.
Ataukah seperti digambarkan bucking bronco gitu ya, yang penunggang kuda liar ya, tiba-tiba jatuh gitu ya. Ya, seperti negara-negara korban perang gitu ya. Sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba porak-poranda gitu ya, kesulitan ya. Yang bermasalah adalah otoriti tertentu gitu, satu negara kena imbasnya gitu misalnya gitu ya. Atau bahkan like a dysfunctional family gitu ya. Keluarga yang fungsinya rusak gitu ya, dysfunctional ya. Masing-masing itu sibuk dengan apa yang menjadi urusannya gitu ya. Tidak berinteraksi dengan baik gitu ya. Saling lempar tanggung jawab gitu ya. Jadi bapaknya maunya gimana, ibunya mau gimana, anaknya mau gimana. Wah, itu susah tuh. Kalau diterjemahkan dalam satu negara, masing-masing otoritas punya kepentingan ya. Contohnya gitu ya. Sehingga bisa dipastikan negara tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu bisa dipastikan. Sebelum masing-masing anggota keluarga ini, otoritas ini, betul-betul memahami apa fungsi dan perannya. Dan harusnya gitu ya, goals yang dibuat gitu ya, perencanaan-perencanaan yang dibuat itu bisa dikomunikasikan antar otoritas yang ada. Ya. Sehingga tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh negara itu bisa terwujud. Terakhir, bahwa secara keseluruhan macroeconomics ini adalah bagaimana mempelajari ya, ekonomi suatu negara. Ya. Kita tidak mengulas lagi bagian individunya. Gitu ya. Ketika bicara dalam skala yang besar, ya, skala satu negara. Ya. Apa yang paling cocok gitu ya. Ketika beberapa hal misalkan mengenai ketenaga kerjaan. Gitu ya. Apa kebijakan yang paling cocok untuk diterapkan? Yang secara keseluruhan berkaitan dengan kondisi satu negara. Komoditi apa yang harus ditingkatkan gitu ya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang keluar itu tidak bertentangan dengan kondisi yang terjadi di dalam negara. Misalkan ketika bahan pangan gitu atau produksi bahan pangan di dalam negeri mengalami peningkatan gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh otoritas yang ada? Contohnya gitu ya, mengecilkan keran impornya gitu ya. Nah, impornya itu dibatasi. Karena apa? Karena kebutuhan di dalam negerinya bisa dipenuhi gitu ya. Bahkan kalau berlebih kita bisa ekspor gitu. Keran ekspornya dibuka. Ya. Jadi tidak kontradiktif gitu ya. Industri dalam negerinya lagi bagus, malah impornya dibuka gitu ya. Ini pentingnya komunikasi. Bukan hanya satu negara saja, tapi bagaimana ketika negara tersebut berinteraksi sama negara lain. Gitu ya. Antara dua negara. Ya. Berkaitan dengan apakah itu kebijakan ataukah itu kegiatan perdagangan atau lain sebagainya. Karena bisa jadi kondisi satu negara akan berpengaruh terhadap
negara di sebelahnya gitu ya. Atau negara di belahan dunia lain. Atau bagaimana kondisinya berkaitan dengan negara yang ada di seluruh dunia gitu ya. Karena bisa jadi kejadian di suatu negara di belahan dunia yang lain itu mempengaruhi negara di belahan dunia lainnya. Seperti contohnya ketika Amerika mengalami eh, inflasi ya kemarin ya di tahun 2018 ya, di mana Indonesia tiba-tiba dolarnya naik gitu ya, jadi sampai dengan 18.000 kalau nggak salah ya. Itu terkena dampaknya. Ya. Hanya karena perdagangan internasional kita masih pakai konversi dolar gitu ya. Itu Amerika kan di belahan dunia yang lain gitu ya. Indonesia di belahan dunia lainnya. Ya, itu bisa terdampak. Hanya karena ada bagian dari interaksi antar negara yang menggunakan currency gitu ya, yang sama. Nah, makroekonomik bicara soal itu gitu ya. Dan hal-hal bagaimana cara penanggulangannya gitu ya. Yang tadi ya, mungkin akan sulit untuk dicegah tapi memungkinkan untuk diminimalisir dampaknya. Ya. Mungkin itu sebagai pengantar di makroekonomik. Terima kasih.